Yang saya hormati Pak Rahman selaku Ketua Harian Masjid Universitas Indonesia di Depok, ada Bapak Sekretaris Pak Subur, ada Pak Ustaz Akhir dan Imam kita Ina Iliansah dan Hanif sebagai moderator serta hadirin sekalian. Juga saya sapa Ibu ya, walaupun baru satu di dalam. Alhamdulillah kita termasuk golongan yang sedikit. Mungkin inilah bukti dari salah satu wujud dari doa Rasulullah Allahumma ja'alni minal qaliil. Ini barangkali ya Allah jadikan orang itu sedikit kepala termasuk yang sedikit dalam kebaikan insyaallah. Hari ini kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Izinkan saya Pak Rahman membawa materi ini karena saya ini bukan penceramah, bukan. Saya ini dosen ya. Maka dosen-dosen ada yang pakai PowerPoint ya. Dan saya ingin mengajak hadirin sekalian dalam kajian sirah Nabawi ini dengan satu ungkapan 3 hal ini. Kami mencintai ya Rasulullah karena kami bisa hidup seperti sekarang karena Rasulullah. Saya ingin kita menunjukkan kita hidup sekarang seperti ini karena Rasul. Karena itu pada hari ini kami ucapkan rasa terima kasih kami kepada Rasulullah SAW. Soal riwayat Rasulullah, soal seluk-beluknya di zaman digital sekarang, hadirin gampang sekali, tinggal buka di Google. Mau apa saja hadisnya, mau apa saja riwayatnya sudah tersedia. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Inggris, silakan. Sekarang ini ilmu sudah sangat-sangat sehingga para suatu saat barangkali universitas bakal tidak ada di dunia ini. Dugaan saya. Karena itu sudah tinggal kuliah apa saja, tinggal sepakat saja. Kuliah biologi di pojok sana, kuliah ekonomi pojok sana. Mungkin suatu saat nggak ada kelas, tinggal ilmunya saja. Dan semua orang tinggal kumpul jadi halaqah gitu. Seluruh dunia. Mudah-mudahan begitu nanti ini. Tidak lagi universitas, tidak ada bayaran lagi, tidak kuliah. Semua orang berilmu saja. Kalau nggak ada trennya seperti ini, ya. Sekali lagi saya bukan penceramah, tapi hanya dosen sifatnya presentasi. Betapa kita tidak mencintai Rasul karena kita tahu kewajiban kita. Tahu dari mana sesuatu wajib? Tahu dari mana sesuatu sunnah? Tahu dari mana sesuatu mubah? Tahu dari mana sesuatu makruh, haram dan dari mana coba kita? Dari sosiologi tidak ada, dari ekonomi tidak ada. Dari mana kita tahu ini halal, haram, ini makruh, ini mubah? Dari mana coba? Saya tanya. Siapa yang ngajarin begitu? Ini halal, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, dari mana? Ada yang bisa jawab? Apakah itu dari Amerika? Tokoh dari Amerika? Tokoh dari China? Tokoh dari Afrika? Tokoh dari mana? Pemikiran yang ini wajib, ini sunnah, ini bagi orang Islam ya? Kan tidak ada parahannya dari Rasulullah SAW. Ada makanan di hadapan kita, halal makanan, nasi dengan lauk-lauknya. Tapi kita tidak memahami. Karena apa? Oh itu bukan nasi. Haram bagi saya dimakan. Itu milik orang. Kan begitu kan? Dari mana tahu yang halal begitu? Jadi kita ini harus berterima kasih Rasul karena tahu kewajiban kita, kewajiban mana halal, mana haram, mana sunat, mana makruh.
wajib, mana fardu. Kok sombong amat hidup menghina-hina Rasul? Ini ada gadis tapi belum dinikahi, tidak boleh, bukan hak saya. Ini istri saya menjauhi, tidak boleh. Ada itu kewajiban kamu. Siapa yang atur itu? Kok sombong amat kita mau menghina Rasul? Mau hidup kita itu ditata oleh Rasul. Ada yang bilang kan kita nggak ketemu dengan Rasul. Siapa bilang nggak ketemu? Hari ini pun ketemu. Ketemunya secara apa-apa, bukan fisiknya belakang, tapi kita intelektualitasnya ajaran. Jadi kalau saya bawa materi, kita berterima kasih kepada Rasul, kita mencintai Rasul karena Rasul meletakkan dasar-dasar hidup kita, mana kewajiban kita dan mana hak kita. Inilah hadirin yang membedakan kita dengan katakanlah hewan. Hewan pun tidak kenal wajib dan hak. Misalnya ada hewan seputar pemakan herbivora, masuk ke halaman, ada rumput, nggak nanya lagi apa-apa. Kita alhamdulillah, jangankan ke rumah orang lain, di rumah sendiri tahu halal haram. Di rumah pribadi kita masih jaga mana kewajiban kita, mana hak kita. Mentang-mentang di rumah pribadi misalnya, apa kita bisa telanjang sembarangan? Kan nggak bisa. Karena kita tahu itu aurat, tidak boleh. Ini makanan orang, tidak boleh. Ini pakaian orang, tidak boleh sembarang diambil. Ini hak orang. Subhanallah. Ditata. Lupa kita. Bahwa kewajiban dan hak itu yang meletakkan dasarnya Rasulullah. Andaikan manusia seluruhnya hadir ya konsisten memelihara hak dan melaksanakan kewajiban, aman dari barang-barang nyebrang jalan pada tempatnya, belajar sesuai dengan tinggi ilmunya, bertamu, bersahabat, berkeluar. Teman-teman ini mahasiswa kalau masuk kamar mandi kan kita diajarkan masuk kaki, keluar kaki, dari mana aturan seperti itu rincinya. Masya Allah, yang kedua bukan subhanallah. Kita ini bisa berpakaian seperti ini, menutup aurat di luar style kan, tapi prinsip menutup aurat dari mana tahu? Ada proses yang tidak tersentuh dengan ajaran-ajaran Islam, yang tidak tersentuh dengan ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW, yang semau aja berpakaian. Kita kan enggak. Kita berpakaian bukan sekedar bergaya, tapi ada prinsip halal haram tadi. Yang wajibnya ditutup laki-laki apa, yang wajib ditutup perempuan yang mana, kan begitu. Hak laki-laki yang mana, hak perempuan semua. Seluruh sendi kehidupan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengkaji sirah nabawiyah seperti para sesungguhnya kita sedang itu tadi mencintai dan berterima kepada Rasulullah SAW karena seluruh sendi kehidupan itu sudah diletakkan oleh Rasulullah. Dan boleh puji kali ini di UI kampus akademik yang terhebat di tanah air, cek ada enggak prinsip Rasul yang bertentangan dengan kaidah kemanusiaan. Ini halal, ini haram, ini boleh. Ada enggak yang bertentangan? Bahkan Rasul sendiri terbuka kalau bertentangan. Jangankan Quran juga kalau bertentangan boleh diuji.
Iya, iya. Baik ya. Selanjutnya dengan gambar ini saya ingin menunjukkan bahwa kehidupan kita secara personal, profesional sampai sosial sudah ada. Allah masih garis kepada Rasulullah SAW. Bentuknya Al-Quranul Karim dirincikan dan dipraktekkan oleh Rasulullah dalam bentuk hadis. Kemudian kepada kita datangnya dalam buku Al-Fiqh Al-Islami. Kan begitu jadi. Inilah yang kemudian mengatur kehidupan personal kita, profesional kita, sosial kita. Ceklah kawan-kawan, boleh di mana, di internet, di Google lah, begitu. Kehidupan mana yang tidak diatur oleh Islam, baik level personal, profesional maupun sosial, semuanya, dan boleh diuji aspek mana yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan Islam. Silakan dicek, silakan diuji, terbuka kok. Terbuka mana aspek mana yang bertentangan dengan halal. Ini Rasulullah dalam hal itu kepada kita turun melalui prinsip-prinsip istihadiyah turun. Ini halal. Kehalalan itu mana bertentangan dengan universal? Sekarang ini industri halal sudah menjadi tren dunia. Padahal kata halal itu dari Rasul. Kurang apa kita? Ya, kalau melihat ini. Tapi kok ada ya orang yang tidak berterima kasih kepada Rasul? Kok tidak cinta sama Rasul? Padahal hidup dia itu hidup dia Rasul sebelum berpakaiannya, berinteraksi dengan orang. Dia prinsip-prinsip itu, ini boleh. Oh enggak, kalau saya ikut norma sosial saja. Iya, norma sosial hari ini. Tapi urut-urutannya dulunya itu norma sosial diatur. Ya mau nggak mau dilalui juga oleh pikiran-pikiran hal-hal tadi. Do and don't kan? Do and don't. Itu teman-teman ya. Ini luar biasa. Betapa kita harus cinta pada Rasul dan kehidupan personal, profesional dan sosial kita sudah ada dan diletakkan bahasa. Kalau istilah para itu ada petunjuk umum, petunjuk teknis sampai petunjuk pelaksanaannya sudah ada. Tinggal ngajinya saja. Teman-teman yang berbahagia, lalu kemudian kita secara khusus dalam terminologi Islam dari Rasulullah, oleh ulama dirumuskan, kita diatur hidup kita ini melalui prinsip akidah kita, muamalah kita syariah. Di masjid seperti ini, ada akidahnya, ada muamalahnya, ada syariahnya. Kalau tidak dari Rasul, dari mana lagi? Itu tidak ada. Kita ketemu setelah 5 waktu ada Ramadan, Masya Allah. Akidah muamalah syariah ini dalam Islam luar biasa, luar biasa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aturan dan soal. Mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya.
keajaiban ada doanya, keheranan melihat yang ketakutan ada doanya, musim hujan banyak petir ada doanya, mau menuntut ilmu ada doanya. Bukan sekedar itu, doa itu bukan sekedar doa, tapi itu prosedur bahwa dalam situasi apapun semuanya karena Allah saja. Dalam situasi apapun ada petunjuk muamalah dan syariat. Dalam hal demikian sekali lagi tidak ada lain kecuali kita berterima kasih kepada Rasulullah karena sudah memandu kita. Kalau dalam khutbah di masjid sedang diungkapkan oleh para hadirin itu minad dzulumati ilan nur, itu ya Pak biasanya kan, minad dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada keterangan. Dzulumat itu tidak tahu aturan maksudnya, yang haram dibuat saja, yang dilarang dilakukan saja, itu dzulumat. Kalau nurnya yang percaya, oh ini dilarang dihindari, oh ini boleh dilakukan, oh ini wajib dilaksanakan, oh ini makruh dicoba dijauhi. Kalau tidak terpaksa jangan dilakukan. Itu minal dzulumati ilan nur. Jadi Rasulullah digambarkan seperti itu juga kan, membawa dari kegelapan kepada terang benderang. Terang benderang itu tadi kewajiban hak kita ya. Jadi terang benderang mana halal mana haram. Itu jadi benderang. Orang yang gelap apa saja kan ditabrak. Orang yang benderang dia tahu bagaimana atur posisi, atur peran begitu. Karena itu mari kita kalau ada pengajian seperti sekarang ini, jangan dilihat yang ajarnya, dapat keterangan enggak dalam pengajian, dapat benderang enggak. Ini rame kalau populer orang. Jangan, nanti mana siapa sih? Tapi yang benderang, menunjukkan jalan. Yang tadinya kita gelap, diskusi dengan sahabat, walaupun itu masih muda, kalau menunjuk kebenderangan, ambil. Gitu, minat dulu mati ilan. Bersahabat juga gitu, bersahabatlah dengan orang yang bisa menunjukkan kita, mengeluarkan kita dari kegelapan, ketidaktahuan kepada ilan nur. Nurnya dipandu oleh Islam. Dalam hal ini ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah. Ini penting sekali zaman sekarang ini. Misalnya kadang-kadang kalau kok Pak Ibnu kok kesannya keras banget kalau halal haram, buang itu kehidupan kita sehari-hari. Halal haram itu kehidupan kita sehari-hari. Wajib sunnah makruh itu kehidupan sehari-hari. Ya apa loh. Ini kalau ada orang ngomong halal haram seakan-akan tertinggal. Enggak, kalau kita itu sehari-hari kita. Baik, hadirin sekalian saya muliakan, atas bimbingan Rasulullah SAW, kita sholat menghadapan kebayang yang sedunia. Detik seperti sekarang ada nggak yang sholat zuhur? Jam sekarang ini ada yang sholat zuhur? Ada yang sholat subuh, ada yang sholat isya. Di dunia ini dari mana itu dunia seperti ini jadi seperti itu ngitari Ka'bah ini? Siapa coba? Setiap detik ada yang bertasbih kepada Allah, setiap detik ada yang bersalawat kepada Rasulullah. Ada nggak yang sedang tasyahud akhir, sedang tasyahud awal? Banyak. Masya Allah. Makanya orang bernur seperti bacanya gimana para ulama itu bacanya Michael atau Michael Hart yang menempatkan Rasulullah sebagai number one manusia di muka bumi. Karena itu tadi di dunia ini ada yang sujud tiap detik teman-teman. Bukan tiap waktu, tiap menit, tiap detik ada yang sujud. Siapa yang menyebabkan manusia tiap detik ada yang sujud coba? Ya Rasulullah yang mengajari.
sebagai manusia sekarang menyaksikannya. Tiap saat ada yang sholat rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh melebihi sholat itu. Luar biasa ya. Karena itu saya tadi di awal hari ini kita kalau kumpul dalam rangka mencintai dan berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Karena itu para ulama yang rendah hati, saya menyebutnya, para ulama yang rendah hati, padahal ilmunya luas, lalu mengutip sebuah hadis. Walaupun ini Pak Afif banyak yang mengatakan hadis ini diperdebatkan lah ya, tapi tidak apa-apa, itu kan urusan akademik ya. Tapi mari kita uji saja nanti yang berbunyi hadis kuncinya laulaka lamma khalaqtal aflak. Seandainya tidak engkau wahai Muhammad SAW, sungguh aku, ini hadis kunci ya, tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini saya menghargai ini orang kampus, biasanya perbedaan pendapat dihargai Pak Ahmad. Bagi yang percaya hadis ini, kursi ini, silakan nanti dicek soal statusnya kan. Kalau hadis yang biasa gitu, sahih juga kan gitu. Terus ya kan, ini jangan-jangan palsu kan gitu lah ngomong hadis. Dan lagi kalau ngomongin pendapat Aristoteles, kalau Aristoteles langsung diterima saja, nggak pernah bilang asli atau tidak ada Aristoteles, nggak pernah yang namanya. Kalau ini Aristoteles mengatakan tidak pernah, benar ada Aristoteles. Ada enggak ininya, apa namanya itu silsilahnya sampai ke bunyi aslinya gimana tuh ucapan Aristoteles? Kalau hadis Nabi selalu muncul soalnya juga riwayat ini datangnya dari mana nih? Jangan mau tuh ini, jangan palsu ya kayak gitulah. Tapi para ulama ini banyak yang mengatakan ini hadis sebagai hadis kunci yang sudah sangat terkenal. Bunyinya laulaka lamma khalaqtu. Kalau lihat hadis ini kita nggak ada kali ya. Kita ini Ibnu Muhammad nggak ada. Di mana kita mau tinggal? Di mana kita mau tinggal? Makanya kalau lihat hadis ini, kecuali kita berterima kasih kepada Rasulullah, bersyukur kepada Allah. Masih ada yang mau tidak berterima kasih. Saya tidak bisa kuliah di UI, teman-teman nggak bisa kuliah di UI, kan tidak ada alam semesta. Kira-kira ini alam semesta udah berapa juta tahun? Ada 3 juta tahun? Allah, dia tidak tahu ya. Tapi laulaka lamma khalaqna. Subhanallah. Masjid ini nggak ada kalau tidak diciptakan oleh Rasulullah. Dunia ini nggak ada kalau tidak diciptakan oleh Rasulullah. Semua makhluk ini nggak ada kalau tidak didahului dengan diciptakan oleh Rasulullah. Tapi penciptaan pertamanya diyakini dengan berupa nur Rasulullah SAW. Ya, kajian-kajian seperti ini kalau di pesantren itu biasa ya. Kalau di kampus jarang-jarang, dalam dunia agama Islam di kampus kan jarang-jarang. Yang kayak gini di pesantren. Tapi sekali lagi di dunia yang semakin terbuka, di dunia digital, hal demikian mudah sekali dicek. Termasuk ucapan-ucapan saya mudah sekali dicek. Tidak bisa sembunyi lagi kita ini dalam dunia yang semakin terbuka. Monggo nanti dicek ya oleh adik-adik saya di internet. Hadirin yang berbahagia, kemudian pujian Allah kepada Rasulullah SAW sebagai pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta dengan bunyi surat Al-Anbiya di Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
artikel di internet Rasulullah dihina-hina sebagai sumber kacauan ini itu, padahal ayat itu sangat illa rahmatan lil alamin. Kalau kita malas mengkaji hal ini, jadi percayanya nanti dengan yang mengatakan Rasulullah itu sumber kekacauan dunia, padahal Allah mengatakan bahwa sangat illa katanya percaya sama Allah Subhanahu wa taala, beriman. Tapi kalau masih menuduh Nabi Muhammad sebagai sumber kekacauan, ya gimana dong? Allah firman-Nya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini satu ayat. Baru kita mengatakan ayat-ayat masih banyak. Subhanallah. Jadi sekali lagi betapa hidup ini kalau kita ikuti Rasul ya dengan prinsip-prinsip yang sejati itu, kita ini hadir sebagai rahmat yang alam. Sebab kalau kita memang sebagai pengikut Rasul ini, dalam surat Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta beriman kepada Al-Quran, kepada yang diturunkan pada Rasulullah yaitu Al-Quran, ya, dan itulah orang yang sempurna dari kemuliaan. Baik, Allah menghapus dosa-dosa serta memperbaiki keadaan. Insya Allah ya, kita hadir di masjid ini dalam kajian Nabawi ini karena kita adalah walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima unzila 'ala Muhammad. Insyaallah ya, kita hadir di sini karena wa amanu bima unzila 'ala Muhammadin ya. Insyaallah kan itu bukan ingin memuji saya kan? Atau malu sama para imam bukan kan? Insyaallah bukan, tapi wa amanu bima unzila 'ala Muhammadin wa wasaqu bil luar biasa. Jadi kalau kita cinta dan berterima kasih pada Rasulullah SAW, kita ikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Berikutnya setelah Al-Quran, hadis. Karena seperti para menyampaikan tadi, tidak serta merta hal yang jumlah fikihnya itu ada dalam Al-Quran, tidak adanya dalam hadis. Begitu. Dalam Al-Quran ada nggak ini perintah hitam? Hitam di sunat ada paham? Tapi kita disunat semua kan? Belum kan? Lama-lama kalau bilang Al-Qurannya tidak ada di hitam, jadi tidak perlu dihitam gitu maksud para menteri. Jangan gitu dong, ini zaman milenial, zaman terbuka gitu. Memang nggak ada Quran khusus teknis, tapi cek di hadisnya karena sentral dalam ajaran Islam Rasulullah SAW. Tidak ada Islam kira-kira demikian. Kalau Rasul tidak lulus, jadi kalau ada apa-apa cek dulu Rasulullah memberi ajaran pada kita. Jangan katanya ikut mengaku umat Muhammad tapi kok tidak wa amanu. Padahal kalau ikut Nabi Muhammad wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin, kan gitu ya. Dan Allah mengatakan yang paling penting janjinya, barang siapa kita mengikuti ajaran Rasulullah dengan baik dan benar, kaffara anhu sayyi'atihi wa aslaha balahum. Mungkin ada di antara teman-teman, itu kok saya gini-gini aja, salat padahal udah rajin, gitu kan? Sedang hormat orang tua, mungkin ya gitu kan? Sudah saya lakukan semua kebaikan saudara Kristen, kok gini-gini aja, nggak diperbaiki keadaan. Siapa bilang? Sudah diperbaiki.
tidak menyakiti orang, memelihara keselamatan orang lain, itu juga waspada bala. Terhindar dari sakit. Kalau dalam COVID ini mungkin tidak terpapar oleh COVID-19, itu kan Masya Allah harga yang mahal kan? Keluarga saya punya teman-teman yang saling mendukung, itu waspada bala. Ada nggak kemungkinan kalian punya teman yang merusak kalian? Banyak kalau salah beli teman. Tapi karena kita selalu ini halal tahu, ini haram tahu, waslah abang, tidak terlibat dengan narkoba, tidak terlibat dengan pencurian, tidak terlibat dengan radikalisme, tidak mau dengan kekerasan, karena kita tahu mana halal, mana haram, mana wajib, mana yang boleh, mana yang makruh, tahu. Gitu. Dengan tahu halal haram kewajiban harta itu wa aslaha bal. Kita menjadi orang yang ini ya kan, memberi ketenangan bagi orang lain. Jadi kalau ada kawan, begitu ada kita di sini tenang, ada lu, enak begitu ya. Tapi kalau ada kita lalu orang mulai mikir, oh ada dia, jangan-jangan handphone saya hilang. Ngeri kan? Tapi kalau menjadi yang ikut wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wal haq tadi, Masya Allah, kita menjadi orang yang menjaga keselamatan orang. Oh tenang, ada dia, aman. Enak gak digituin sama orang? Tapi enak gak dituding? Oh jangan dekat dia, nanti dia. Oh Masya Allah. Gitu maksud saya. Ini bukan normatif, ini realistis di lapangan. Kalau kita wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wal haq, kafar manusia ini muasbahkan baru. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu dalam rangkaian Maulid Nabi ini, mari kita jadikan Rasulullah sebagai iswah. Apakah laku di Rasulullah iswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Masya Allah, sudah dibilang gini oleh Allah dalam Al-Ahzab ayat 21, firman-Nya di termaktub dalam Al-Ahzab ayat 21. Kalau ada di antara kita sudah sempat kuliah di UI, sudah punya pemikiran logis, masih ada yang percaya dengan yang menghujat Rasul. Gimana? Ada ayatnya Rasul itu contoh yang baik. Tiba-tiba ada yang berani mengatakan begini. Walaupun tidak heran sih, sebagai pengalaman dan sejarah juga Rasul sudah banyak digituin di zaman Nabi masih hidup juga di Quraisy, disebut majnun, disebut gila gitu kan. Tapi Allah sudah menegaskan apakah lakum fi Rasulullah iman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Jadi lagi-lagi kecuali kita berterima kasih dan mencintai Rasul, ucap baliknya hanya itu aja. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa yang sudah ditunjukkan kepada Rasul. Pertanyaannya ya, kalau Rasulullah sebagai uswah hasanah, pada level mana kita ingin mencontoh? Karena Rasul itu dimensinya dimensi pribadi, dimensi kepala keluarga, dimensi kepala negara, dimensi pemimpin umat, dimensi pebisnis, dimensi pembelajar. Rasul itu banyak. Mau contoh yang mana? Kalau mau contoh dimensi pribadi, lupa hadisnya, perilaku pribadi Rasul ya, bagaimana Rasul menghadapi teman, menghadapi tamu. Pribadi kan kepala keluarga, bagaimana Rasul di keluarga. Cari aja di internet sekarang Rasul dalam keluarga, bagaimana memperlakukan istri-istrinya, cucu-cucunya, putrinya. Lihat aja.
sebagai sahabat, dimensi Rasul sebagai orang yang bersahabat. Gimana Rasul memperlakukan sahabat? Dimensi Rasul sebagai pemimpin negara. Ya, buka aja ininya, hadisnya, kajiannya. Dimensi Rasul sebagai pemimpin umat. Ini kita kadang-kadang dalam kajian. Contohnya Rasul, contoh Rasul. Nah, kita lengkapi sekarang. Contoh yang mana? Dalam dimensi mana? Yang hebat menyontoh seluruh dimensi, Pak. Sebagai pribadi, kalau keluarga. Saya sendiri, ini kan direkam ya, saya sendiri, masya Allah, masih jauh, nggak bisa ya. Pribadi masih jauh, yang pribadi yang mencontoh Rasul. Sebagai kepala keluarga saya juga masih jauh. Kepala negara, apalagi bukan kepala negara, yang negara lain. Sebagai pemimpin umat juga bukan, masih jauh. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi dimensinya banyak, bro. Enggak general saja, tapi spesifik. Bagaimana Rasul dagang? Contoh dong. Bagaimana Rasul berpakaian? Bagaimana Rasul makan? Bagaimana Rasul mempergauli istrinya? Bagaimana Rasul mandi kalau perlu? Masya Allah. Uswatun hasanah di situ lengkap, bro, lengkap. Bukan uswatun hasanah titik. Oh, ini dimensinya pribadi. Bagaimana Rasul berjalan? Bagaimana Rasul sholat? Bagaimana Rasul puasa? Bagaimana Rasul haji? Bagaimana Rasul menyembelih hewan kurban? Subhanallah. Itu dimensi-dimensi yang uswatun hasanah. Dalam tataran politik lebih banyak ada juga bagaimana Rasul katakanlah kalau dikaitkan dengan saat itu peperangan, berperang. Bagaimana dimensi Rasul memperlakukan alam raya ini pada tumbuh-tumbuhan, lingkungan hidup pada air, pada tumbuhan, pada hewan-hewan. Masya Allah. Itu uswatun hasanah di situ itu maksudnya. Sudahkah kita amanu bima nuzila ala Muhammadin dalam seluruh dimensinya? Yuk kita mengukur diri aja, Pak. Saya sih masih jauh, enggak ada 0,01%. Belum. Subhanallah. Kok tiba-tiba kita masih merasa paling gagah gitu? Kok gitu ya? Kok ada gitu? Padahal dimensi uswatun hasanah itu luasnya. Pak Rahman sekarang sedang menjadi pemimpin umat di masjid ini. Nah, beliau tugasnya dimensi nyontoh Rasul sebagai pemimpin umat melalui masjid Kuwah Islamiyah di Indonesia. Kalau saya mungkin harusnya mencontoh Rasul sebagai ini ya, para pengajar ya. Karena Rasul itu kan dosen, Rasul kan guru kan. Dan kurikulumnya yaitu Mushaf Al-Quran. Jadi gitu ya teman-teman. Baik, lanjutkan sedikit lagi. Kemudian kita sekarang ukur kecintaan kita. Sudah kalau ada di kampusnya biasanya ada persentase ya. Sudah berapa persen dari 0 sampai 100% kecintaan kepada Rasul? Salah satu acuannya adalah ini ayat Al-Ahzab 26. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah, Pak Afif, Pak Iriansah ini ahli Quran. Di sini ada kalimat
fi'il mudhari yusalluna. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Inggrisnya adalah present continuous tense. Present and forever. Kira-kira itu yang namanya fi'il mudhari. Present, sekarang, now and forever. Now and forever itu namanya present continuous tense. Ini Pak Syukur katanya yusalluna. Sehingga ada teman saya, guru saya yang menerjemahkan ayat ini, Allah sampai hari ini dengan malaikat membaca salawat pada Nabi karena yusalluna. Karena tidak menggunakan fi'il madi, past tense. Kalau past tense yusalluna, sholat. Nah ini yusalluna. Subhanallah. Nabi dan malaikat now and forever. Now-nya itu kapan kira-kira itu? Hari ini bukan, bro. Sejak ayat ini diturunkan, sejak sebelum diciptakan ini dunia, karena kalaulah lama khalaqtul aflaq tadi Pak. Ini sudah now-nya udah bukan now hari ini, now-nya sono. Kurang lebih kalau ukuran kita sekarang 1400 tahun yang lalu kira-kira begitulah. Masya Allah, kita ini kok berasa paling gagah gitu ketimbang Rasul. Dari mana kita punya bukti bahwa kita dicintai Allah? Baru berharap sama doa, ya Allah, cintailah aku. Tapi Rasul sudah punya bukti. Ini buktinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Kalau kita ingin dicintai Allah dan Rasul, banyakkan sholawat. Wah, apaan sholawat baca katanya namanya macam-macam lah. Jangan begitu dong. Saya tunjukkan ya. Makanya kalau kita tasyahud pelan-pelan, di situ ada salawat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka wa alaikumussalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Enggak sempurna tasyahud enggak kalau pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga ada yang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan saja pilih. Jadi paling tidak kita setiap hari membaca salawat itu sholat 5 waktu kali 2. Berarti kan 2 kali salawat, 2 kali tahiyat, 10 ya. Dikurangi 1, subuh kan cuma 1 ayat, 9. Minimum kita 9 kali setiap hari membaca salawat pada saat tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi jangan benci dengan salawat. Wong salawat itu bagian dari salat. Itu tidak dalam tasyahud. Masa tasyahud hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Enggak bisa kan? Harus ditutup dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Kalau dia akhir bahkan tasyahud akhir bahkan dengan salawat kepada Nabi Ibrahim segala kan? Sampai kepada ila akhiri gunakan hati iman. Bahkan diajukan doa-doa lain dalam salat ini. Termasuk ingin dicerdaskan, ingin dimurahkan rezeki, ingin ditambah kemakmuran hidup, baca dalam tasyahud akhir. Lalu salam akhir. Subhanallah. Kurang apa Islam memberi jalan? Jadi nggak berat baca salawat. Bagi yang sholat minimum 9 kali harapan kita baca salawat. Innallaha la yusalluna 'ala nabiyyina wa sallallahu. Baik. Kita lihat sedikit lagi ini. Selain salawat, apalagi kecintaan pada Rasul. Sudahkah kita cinta
ketika Udair itu Usaid bin Hudair itu sedang berbicara dengan kaumnya dan di dalamnya ada canda, Nabi Muhammad memukul pinggangnya. Kamu bercanda aja, kira-kira begitu bahasa kita. Satu waktu Rasulullah menjelang akhir ajalnya, pada begitu pernah berkata di depan sahabat, siapa yang pernah terkena pukulanku atau sekarang balaslah aku, ya. Lalu ada sahabat-sahabat mengatakan aku ya Rasul, ya. Kemudian silakan, bagaimana dulu kamu yang pernah aku pukulkan dengan sengaja, bagian pinggang katanya, gitu. Udah gitu, silakan pukul. Kata Usaid ini, waktu aku kau pukul, aku dalam keadaan telanjang. Ya gitu kan. Lalu Rasul mengangkat bajunya, tapi Usaid bukan memukulnya, bahkan memeluknya. Lalu Nabi mengatakan, itulah orang-orang cinta Rasul. Sampai segitunya cari akal untuk sebagai bukti cinta pada Rasul. Kita udah nggak ketemu Rasul ya secara fisik ya. Bahkan dalam riwayat ini ketika Usaid ini memukul Nabi, sahabat lain itu dalam cerita-cerita yang para mubalik dramatis itu, Umar marah, Ali marah karena ada orang yang mau berani memukul Nabi. Nanti kalau hadisnya begini, yang lempengnya saja. Inginkah kita semua bertemu dengan Rasul lalu memeluknya? Dalam era milenial pertanyaan ini mungkin emosional ya. Oh itu zaman keagamaan dulu masuk bertemu Rasul, enggak dong. Kita juga tetap bisa dijamin oleh Rasulullah, karena dalam suatu riwayat dikatakan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah setelah generasi kami, katanya, lebih sebagai generasi terbaik setelah ini? Kata Rasul, ada. Mereka itu tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah menemui aku, tidak pernah melihat aku secara fisik maksudnya, tapi mereka mengikuti ajaran. Itulah generasi. Insya Allah kita ya, mudah-mudahan kita demikian. Sebaliknya teman-teman, ini dalam prinsip manajemen itu do and don't, yang sebenarnya ini. Do-nya adalah selalu cenderung pada sunnah Rasul. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Don't-nya ini, do tadi baca sholawat dan bercita-cita ingin bertemu Rasul. Yang do not-nya, don't-nya ini jangan sampai kita membenci sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Bukan sekedar pemeliharaan jenggot ke sunnah Rasul itu. Berkata jujur, sunnah Rasul. Mendahulukan kaki kanan, sunnah Rasul. Mencintai anak yatim, sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu Quran Pak, seluruhnya sunnah Rasul. Kok sunnah Rasul yang itu di WA Ustaz Iriansa, malam Jumat nih sunnah Rasul, Masya Allah, sunnah Rasul hanya malam Jumat. Bertemu sahabat kasih senyum itu sunnah Rasul. Suami membantu istri juga sunnah Rasul. Suami istri memuliakan keluarga sunnah Rasul. Ya Allah, kok sunnah Rasul malam Jumat? Ini kesalahan ini, dosen agama yang harus diluruskan. Ngeri. Bertetangga dengan tetangga yang baik juga sunnah Rasul. Kita ini mahasiswa, belajar dengan sungguh-sungguh juga sunnah Rasul. Hormat pada dosen, bukan ingin dihormati dosen, tentukan itu sunnah Rasul, kan ada hadisnya. Ya Allah, sunnah Rasul itu tadi halal haram kalau ngikuti semua itu sunnah Rasul. Ya, ini sunnah Rasul kok direduksi hanya malam Jumat, terlalu itu yang membuat postingan di WA ini. Salah pemirsa. Sunnah Rasul itu, maaf ya ini kalian ini masih muda juga nggak apa-apa lah.
beristri lebih dari satu sunnah Rasul. Bukan itu saja. Banyak sunnah Rasul. Seluruh hidup ini kalau kita dibanzila ala Muhammadin itu mengikuti sunnah Rasul. Memakan makanan yang halal sunnah Rasul. Menjauhi mencuri, korupsi sunnah Rasul. Melakukan sesuatu yang menghindari untuk melakukan sesuatu yang bukan haknya itu sunnah Rasul. Melakukan sesuatu yang sesuai haknya itu sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul itu. Kok tiba-tiba sunnah Rasul direduksi dengan hanya hal-hal yang nggak salah sih, cuma bukan itu gitu maksudnya. Hanya itu. Oleh karena itu, mari kita cintai Rasul dan apa-apa yang telah disebutkan oleh Rasul. Hadirin berbahagia, sebagai terakhir dalam saya kutip dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menukil sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu. Pada suatu kesempatan Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabatnya lalu memberi petuah yang mengatakan, kita ini aja ya, Indonesia aja, ini hadis yang Arabnya sudah ada dua. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku, kata Rasul, pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari kiamat adalah ada tiga: at-tasaturun, at-tarsaruna, al-mutfihikuna, dan al-mustasbiqun. Siapa itu al-tartanun? Orang yang banyak celoteh dan suka membual. Oh, saya sih bisa membual tidak sesuai dengan fakta, tidak korespondensial dengan kenyataan, suka bohong lah begitu. Yang kedua, orang yang suka berbicara berlebihan kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang suka membesar-besarkan diri. Ini baru satu hadis loh. Jangan ini satu-satu, bukan. Ini ada lagi kalau dibikin listnya, orang dicintai Rasul mungkin ada berapa list, ada 50 kan cirinya. Yang dibenci Rasul juga bukan hanya ini, hadis banyak. Tinggal belajar sekarang. Karena dalam keadaan demikianlah, maka saya undang kita ini dalam era digital sekarang ini, kitab sudah bertebaran di internet. Komitmen saja, kita ini cinta atau tidak pada Rasul. Satu. Kedua, ikut atau tidak pada Rasul. Kalau ilmu sekarang sudah mulai kasar, tapi walaupun sudah ada juga, mohonlah kalau ada hal-hal kamu hanya kepada harinya Pak Subur, Api, kebanyakan diskusikan, jangan tafsir sendiri. Sebab saya pernah mengatakan di sini, janganlah kita suka mengatakan tidak ada atas apa-apa yang belum kita ketahui. Saya ulang ya, jangan suka mengatakan tidak ada atas hal-hal yang tidak kita ketahui atau belum kita ketahui. Ada nggak di Amerika orang gini-gini? Oh, nggak ada. Ada sebenarnya tidak tahu, belum tahu. Jadi kalau jangan bilang tidak ada yang belum tahu. Dalam Quran adanya 3 waktu sholat itu. Yang tahu itu dia belum tahu ada hadis lain yang mengatakan sholat itu ada 3 waktu. Jangan gitu dong. Yang kedua, janganlah engkau mengaku tahu seluruhnya. Kalau engkau baru tahu separuhnya, bilang aja saya baru tahu segitu. Seperti saya juga mengatakan di sini, saya baru tahu segini ilmu Islam saya. Karena ilmu puas. Yang ketiga, jangan engkau mengatakan belum tahu kalau engkau belum mencari tahunya. Cari dulu dong, karena dunia ini digital, cari dulu. Kalau udah nggak ketemu baru bilang udah nyari-nyari nggak ketemu Pak.
mahasiswa itu semangat jadinya dalam berilmu ya. Demikian kita tutup dengan ini, dengan sholawat. Karena kalau kita salah satu kita pada Rasul adalah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala fil 'alamin innaka panjangkan mudah-mudahan karena pakai in fokus in fokus jadi tanda saya sana ya mudah-mudahan tidak terlalu lama bukan tidak terlalu mudah-mudahan tidak terlalu merasa lama kalau lama iya demikian dari saya tentu kalau ada diskusi maka kalau mau ada diskusi ada pertanyaan kalau boleh pertanyaan yang sulit ya boleh karena ada guru saya Pak Afif nanti yang menjawab silakan tapi untuk pertanyaan ke saya yang mudah aja ya dengan mudahnya pemakaran materinya teman-teman mungkin para teman-teman itu yang dipersilakan apabila memang ada pertanyaan pada teman-teman terkait ini kan kita ibarat kalau misalnya di laptop ya atau komputer itu ada tombol refresh sekarang itu kita lagi refresh terkait bagaimana kita menghadapi Rasulullah berkaitan sama mungkin di sini tema kita menghadapi Rasulullah dari hikmah bagaimana seperti yang saya sebutkan kita awal mungkin tahu tentang ini ditujukan kepada teman-teman dari organisasi Islam yang kita mengusahakan. Nah, kalau ada kalau ada oke, silahkan di depan saudara kami. Iya, baik. Jadi kalau urusan personal kayaknya udah lumayan paham gitu bahwa kehidupan pribadi kita itu banyak. Kalau profesional itu luas ya. Saya sebagai dosen itu kan profesi saya. Ada tadi jurnalisme, ada pedagang, ada petani, ada apa lagi? Yang namanya profesi itu dokter ya, guru, driver. Itu kan profesi juga kan, bidan, perawat, apa lagi? Pokoknya macam-macam profesi lah ya. Nah, dalam Islam bagaimana itu Islam mengatur profesi? Kan kita sangka kalau dalam kampus ini kalau untuk profesi langsung aturan manajemen kan ada buku ininya apa tuh buku kode etik manajerial kan itu bisa masuk dari ekonomi, misalnya etika perdagangan, kan gitu. Gimana Islam memberi petunjuk dalam profesi? Kembali ke soal halal haram,
peliputannya ini kok bisa menimbulkan apa ya, inspirasi lah, memberi contoh buruk, mungkin dia tidak bersedia meliputnya, atau kalau dia tetap meliputnya, mungkin dia cara menulisnya, cara mengkonsumsi tulisannya, dia ingatkan di situ potensi resikonya ada apa, bukan menopang branding atau mempromosikan, tapi mengingatkan pada kita. Kemudian mungkin, wah kalau gitu nanti marah dong editornya. Kalau sudah di tangan editor mungkin sudah, ya dia bilang itu udah tangan editor saya. Tapi saya menulisnya, saya sudah tunjukkan prinsip-prinsip yang aspek risknya bisa gitu. Nah, itulah Islam sudah memberi petunjuk dalam aspek profesinya, profesi-profesi termasuk sosial. Ini kalau dirangkum bahwa Islam mengajarkan bahwa secara sosial, personal, profesional dan sosial ya, itu harus ikuti prinsip Islam. Itu yang terkenal itu Pak Habib mengajarkan kepada kita, itu prinsip 5 asas dalam Islam. Itu asas maqasidus syariah, bahwa Islam itu lahir ke muka bumi ini setelah direnungkan oleh para pakar adalah ada 5 unsur. Pertama, hifdzul din, menjaga agama. Jadi Islam ini dari Allah kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, dijelaskan dalam ayat, diberikan kodifikasi, uraian teknis sampai ke juklak istilah Panaman tadi dalam bentuk fikih Islam, itu dirangkum ada 5 maksud dari Islam ini, baik personal, profesional maupun sosial. Apa itu? Pertama adalah hifdzul din, pikiran kita, tulisan kita, hidup kita, gagasan kita, postingan kita nih, zaman digital sekarang, itu hendaknya yang hifdzul din, bukan yang merusak agama. Apa itu merusak agama? Paling sederhana dalam Islam itu merusak tatanan rukun Islam agar beriman. Paling sederhana itu ada indikator yang sederhana saja. Yang kedua, hifdzul akal, yang menjaga akal, jangan dirusak akal. Yang merusak akal itu ada 2, pikiran dan makanan, minuman. Masa ada Muslim mendorong-dorong penulis kata-kata, ini wine Inggris tahun diproduksi tahun 1960, pokoknya terbaik di dunia. Kalau diminum begini, dia katanya Muslim, kok mempromosikan wine? Kan nggak mungkin, karena wine Arab dan merusak akal. Atau dia punya gagasan-gagasan pikiran merusak akal umat Islam. Namanya hifdzul akal. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa. Tidak boleh Muslim menghilangkan nyawa orang lain dan menyayangkan jiwa sendiri. Tidak boleh, harus dilindungi. Dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh alam manusia di alam ini. Barang siapa yang melindungi satu nyawa, maka sama dengan melindungi seluruh nyawa manusia. Masya Allah. Siapa yang boleh membunuh dan melakukan itu sudah mulai proses hukum. Para hakim itu pun ada saksi, ada bukti, ada saksi dari korban, ada ahli waris, semua dikumpul, sudah yakin, baru diputuskan. Itu pun masih dimungkinkan nggak dimaafkan oleh keluarga? Masya Allah. Karena hifdzun nafs itu nggak sembarang pasang menghilangkan nyawa orang. Gampang enggak begitu, walaupun sudah ada prosesnya. Wah, Islam itu benar-benar hifdzul nafs. Yang berikutnya hifdzul mal, menjaga harta. Tidak boleh mencuri, tidak boleh ambil orang, carilah rezeki yang halal, hak orang tidak diganggu.
ini hak kita dilindungi. Ini normal. Karena Islam tahu kita juga harus hidup dengan materi-materi. Yang terakhir, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Turunan kita dijaga bagaimana? Sejak awal sampai sudah lahir. Kalau orang mendorong-dorong LGBT, itu sebetulnya dalam perspektif saya itu tidak hifdzun nasl, tidak menjaga keturunan. Karena kalau lesbi nanti nggak punya keturunan. Kalau dia homoseksual nggak punya keturunan, keturunan rusak. Atau perzinahan. Dalam Islam itu ada waris, ada wali. Ini anak siapa? Anak bapak ini. Dicek genetiknya bukan anak ini. Wah, nggak bisa itu kalau bisa. Merusak keturunan. Makanya dalam Islam ada nikah. Nikah pun tidak boleh sembarangan. Ada wali, ada saksi, ada mahar. Terus harus diumumkan. Bukan harus disunahkan. I'lanu itu dari bahasa Arab, iklan nikah. Kalau udah nikah nanti antum itu harus diumumkan, saya sudah nikah. Yang diam-diam supaya tidak tiba-tiba. Itu karena dalam rangka hifdzun nasab. Jadi masya Allah, secara personal, profesional, sosial, ini adalah ajaran Islam menjadi koridor etika kita bagaimana cara bersikap. Walladzina amanu bima nuzila ala Muhammadin tadi. Walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Masya Allah, kalau dalam pandangan saya ya teman-teman, bagaimana tidak Islam jadi rahmatil alamin kalau kita jaga agama kita, jaga harta, jaga nyawa, jaga turunan, jaga harta, semua kewajiban harta kita tetap. Tertib sosial kan tercipta. Yuk kita mari kita berfastabiqul khairat dalam menjaga dalam melaksanakan hak dan kewajiban ini. Hak dan kewajiban itu bukan semua ini hak saya bukan begitu, dalam agama begitu. Halal nggak ini, haram nggak ini, mubah nggak? Wah, itu yang disebut dengan hak dan kewajiban. Ukurnya jelas. Ini hak saya katanya. Hak siapa? Ini sebabnya ini hak saya. Dalilnya, ini dasarnya, ini wajib, apa wajib? Ini hak dan itu tertib sosial, tertib Islam itu. Rasulullah rahmatan alamin, rahmat bagi alam. Masya Allah. Di mana putusnya itu para kok nggak bisa menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Putusnya di mana? Discontinuity-nya di mana? Dugaan saya karena ilmu itu hanya di atas teks itu. Begitu masuk warung lupa ceramah di masjid tadi halal. Waktu di kelas lupa halal. Jadi discontinuity itu itu tantangan bagi dosen agama Islam. Discontinue kita. Bertetangga pengajian rajin, tapi bertetangga para berinteraksi lupa pengajian itu discontinue namanya, bukan continuity antara teks dengan konteks. Ini ada discontinuity, ketidak tersambungan antara teks dan konteks. Sehingga sedih kalau ada yang sekali begini. Ngajinya rajin kok perilakunya kayak gitu. Nah, itu dia discontinue tuh. Begitu, Adik. Itu ya agak panjang jawabannya, mudah-mudahan ini hanya sharing aja. Apa-apa yang saya sampaikan sekarang ini bisa diuji kok. Omongan saya ini di internet, buka saja. Termasuk, tapi yang hebat Al-Quran kan. Udah ditantangin, Pak tuh gitu, gitu. Boleh, aku nggak percaya kok. Silakan, kalau bisa kamu bikin aja Quran. Jangankan satu Quran, satu ayat aja. Luar biasa. Jadi kalau di kampus ada istilah realitas dan validitas tanaman, Quran sudah punya metode. Pak tuh gitu loh, bikin aja kalau bisa satu surat saja. Kumpulkan tuh manusia dan jin kalau kau bisa
silakan ulang ya, silakan ulang. Bagus sekali kalimatnya karena sifatnya kan bukan doktrin ya. Semua udah terbuka semua udah punya keyakinan, tinggal di refresh. Demikian Pak Rahman, Pak Habib, teman-teman, karena waktu bersiap barangkali mau dimaafkan kalau uraian ini. Saya bukan penceramah sekali lagi di presentasi makalah karena saya tahu ini kajian akademik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang walladzina amanu wa amilus sholihat wa amanu bima nuzila ala mudah-mudahan dengan kita selalu mengikuti halal, haram, sunnah, makruh, wajib, fardu, dan sebagainya kita lakukan. Yang wajib dilaksanakan, yang dilarang kita jauhi. Mudah-mudahan kafaru anhu sayyi'ati. Ya. Kemudian dengan kita mengikuti halal, haram, makruh, sunnah segala macam itu, wa azlaha, mudah-mudahan gitu. Baik dalam level personal, profesional maupun sosial. Mari kita menjadi umat yang baik, menjadi warga negara yang baik. Tunjukkan kita ini adalah umat yang rahmatan, yang jauhi radikalisme, jauhi terorisme, lalu jauhi hal-hal yang bertentangan dengan negara. Kita jadi umat yang memberi rahmat bagi negara kita, negara kita. Karena kita lahir di sini, makan di sini, besar di sini, mungkin juga dikubur pun akan di sini. Oleh karena itu tidak ada alasan. Jangan lihat negeri lain, kita juga lahirnya di sini. Kakek buyut kita juga lahir di sini. Tiba-tiba merasa jauh sekali dari negeri. Enggak, kita real di sini. Tapi ya sebagai umat Islam di Indonesia, maka kita tunjukkan kita menjadi umat Islam yang memberi rahmat bagi negara kita, negara Indonesia. Begitu. Mudah-mudahan. Malah sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof atas pemaparannya dan tadi agak panjang ada orang. Selanjutnya mungkin untuk dari sesi pemaparan materi ini dari saya juga tadi sudah ada konsisten juga, maka untuk menurut saya teman-teman saya sudah lagi untuk pembahasannya. Dari saya juga sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya dan Prof. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dilaksanakan sesi diskusi dan juga pemaparan materi oleh Profesor Ibnu. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Ustaz Mahfudin selaku Koordinator Bidang Dakwah Masjid Islamiyah Depok